Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Malapi, calon guru penggerak angkatan 11 dari kota Singkawang. Video ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Menurut saya, seorang guru yang baik harus mampu dalam menerapkan budaya positif. Tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan saja, tetapi juga menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan dalam mendidik anak yang berfokus pada membangun karakter positif pada anak, tanpa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Tujuannya adalah untuk membantu anak belajar dari kesalahan mereka, bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan mengembangkan keterampilan sosial yang baik. Dengan kata lain, disiplin positif mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dengan menumbuhkan kesadaran diri pada mereka tentang nilai-nilai kebajikan diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dengan disiplin diri, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Seorang guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari eksternal. Sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Selanjutnya, konsep inti yang ketiga yaitu posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ketika seorang guru berada di posisi kontrol manajer, ia tidak lagi bertindak sebagai sosok yang memberikan hukuman atau membuat siswa merasa bersalah. Sebaliknya, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menemukan solusi atas masalah yang ada. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan model peran dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan melibatkan murid secara aktif dan hasilnya disepakati oleh guru dan juga murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan yang sederhana dan universal sehingga memudahkan semua murid terlepas dari latar belakang mereka untuk mengerti dan menghayati nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah.
Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk membantu siswa tumbuh menjadi individu yang lebih baik, mandiri, dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Dengan kata lain, budaya positif adalah wujud nyata dari penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam konteks pendidikan modern. Budaya positif akan terwujud apabila seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak dalam dirinya, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan menjalankan keyakinan sekolah yang ada dan disepakati bersama. Kemudian, salah satu perubahan yang diinginkan yang sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar tercipta sekolah yang berpihak pada murid dan bermakna. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dibutuhkan prakarsa perubahannya yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4 budaya positif. Pemahaman ini saya coba resapi dalam diri, kemudian saya implementasikan dalam lingkungan sekolah, serta akan saya bagikan kepada rekan guru lain di sekolah. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan yaitu adanya keterkaitan langsung antara budaya positif dengan ketiga modul sebelumnya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Hal yang paling menarik adalah pemahaman bahwa pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang membangun hubungan, mengembangkan karakter, dan menciptakan budaya positif. Perubahan yang terjadi adalah ketika saya menyadari bahwa selama ini posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai pemantau dan penghukum yang dapat berdampak negatif pada murid. Seharusnya saya memposisikan diri sebagai manajer ketika menangani masalah yang dilakukan oleh murid dengan menerapkan segitiga restitusi. Saya menangani masalah murid yang suka mengejek temannya yang lain ketika temannya tersebut mendapatkan nilai lebih rendah darinya. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya merasa senang sekali dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan yang dialami oleh murid dan menjadikan murid dapat belajar dari kesalahan yang diperbuat. Hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif setelah mendapatkan pendampingan menggunakan segitiga restitusi. Sedangkan yang harus diperbaiki adalah saya harus selalu memposisikan diri sebagai manajer dalam menghadapi permasalahan murid.
Sebelumnya, posisi kontrol saya sebagai seorang guru adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya pada saat itu, saya selalu merasa bersalah karena memberikan hukuman ketika anak melakukan kesalahan. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat senang dan tenang. Saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Saya pernah melakukannya, namun hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar orang tua dapat melanjutkan upaya sekolah dalam menanamkan nilai-nilai positif di rumah, sehingga anak akan terus termotivasi untuk berperilaku baik dan menjadi suatu kebiasaan atau karakter dimanapun anak berada, baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Salam dan bahagia guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.